Apakah penentuannya untuk anak sukses itu adalah sekolah favorit atau tidak? Tentunya tidak. Tinggal memastikan standar suksesnya itu yang bagaimana. Suksesnya adalah kalau anak-anak ini berkepribadian Islam. Anak yang ketika dia berpikir, menilai segala sesuatu itu dengan standar akidah Islam. Misalnya ketika dia ngelihat LGBT yang lagi marak ini, itu kan hak asasi manusia, asal dia nggak ganggu dan sebagainya, kita harus hargailah gitu, dinormalisasi aja perbedaan-perbedaan itu. Nah berarti kalau yang kayak gitu dia tidak berpikir berdasarkan akidah Islam. Gitu. Jadi nggak perlu berkecil hati kalau anaknya tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Apalagi kalau sampai harus tadi nyogok, harus bercurang, numpang kakak gitu ya. Nggak semua dalam Islam tuh anak harus jadi ulama, bisa jadi dia menguasai sains dan teknologi, pakar mobil, pakar pesawat, tapi dia berkepribadian Islam. Luar biasa menilai banget, sesuatu dan bersikap sesuai dengan standar Islam. Nah, inilah seharusnya tujuan pendidikan. Maka ketika kita jelas tujuannya, kita akan memilih sekolah itu bukan semata-mata yang favorit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hebat? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya hadir kembali menyapa ibu-ibu hebat semua dalam kajian Bincang Nafsiyah Komunitas Ibu Hebat. Kali ini saya menemani narasumber, Masya Allah yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu Burunda kita, Ibu Dini Sumaryanti. Assalamualaikum Bu Dini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair Bu Reni. Sehat selalu dan selalu semangat. Amin. Masya Allah. Ya, saya Reni Noventi yang berkesempatan untuk mendampingi Bu Dini. Dan kita akan mengangkat tema yang bertepatan dengan saat ini, yaitu kondisinya sudah masuk tahun ajaran baru nih Bu Dini ya. Nah, tema yang akan diangkat itu terkait dengan meluruskan kembali niat ketika memasukkan anak ke sekolah. Dan persiapannya memang sudah jauh-jauh hari ya Bu Dini ya. Sekitar tahun ajaran itu kan Juni-Juli. Nah, di bulan Desember maupun bahkan November itu sudah mulai banyak membuka ini ya Bu Dini ya, pendaftaran gitu ya. Dan orang tua memang sudah banyak cari-cari informasi juga gitu. Nah, dan rata-rata ramai nih Bu Dini ya, orang tua itu memasukkan anak-anaknya ke sekolah favorit ya, baik itu negeri maupun swasta, juga pesantren-pesantren favorit gitu. Nah, kemudian orang tua ini ya Bu Dini, apakah cukup ya hanya minat orang tuanya saja, ataukah memang anak juga perlu dilibatkan? Karena kalau misalkan lihat kondisi sekarang dalam memilih sekolah itu apa ya namanya, banyak tanda kutip ya Bu Dini ya, terkait dengan berbagai cara yang orang tua upayakan. Misalkan dengan mengupayakan uang lebih gitu ya, ataupun apa ya istilahnya, tukar KTP atau apa ya Bu Dini ya, supaya masuk, karena apa ya, masih menggunakan sistem zonasi ya Bu Dini ya gitu. Nah, meskipun saat ini beberapa juga ada yang sudah masuk sekolah, tetapi semoga ini menjadi bahan evaluasi untuk ibu-ibu hebat semua gitu ya, karena memang ini masih hangat untuk diperbincangkan. Saya langsung saja Bu Dini ya, kita mulai terkait dengan pertanyaan yang itu juga menggelitik saya gitu ya, terkait dengan pandangan Bu Dini terkait ramainya orang tua untuk berusaha memasukkan anak ke sekolah favorit, yaitu tadi baik itu negeri ataupun swasta gitu ya, dan juga termasuk pesantren-pesantren favorit itu Bu Dini. Baik. Sebenarnya kan memasukkan anak ke sekolah favorit itu apa ya Bu Ren? Memasukkan ke sekolah favorit itu kan bagian dari ikhtiar orang tua ya, untuk mencapai tujuan dari mereka punya anak, mereka ngedidik anak. Tentunya pengen anak sukses lah, pengen anak solih dan sebagainya. Jadi ya bagus banget gitu ya, milih sekolah favorit yang apa namanya, sebagai bagian ikhtiar orang tua untuk anak mencapai sukses. Namun kalau apakah penentuannya untuk anak sukses itu adalah sekolah favorit atau tidak? Tentunya tidak. Itu hanyalah salah satu gitu ya, salah satu cara aja untuk orang tua itu bisa, bagian ikhtiar orang tua untuk
anak mendapat pendidikan yang baik. Namun yang terpenting itu adalah ketika kita ingin mewujudkan sukses di dalam pendidikan juga substansinya, bukan sekolahnya. Jadi buat yang misalnya anaknya tidak masuk sekolah favorit, nah sebenarnya ya nggak perlu berkecil hati gitu ya Bu ya, tapi selama gitu ya, selama dia itu bisa tetap pada substansi pendidikan anaknya. Pastikan dulu gitu loh, apakah, kan kita tahu ya sebentar sebelum kita memastikan bahwa yang namanya substansi pendidikan itu kan isinya mau apa sih yang pengen diajarkan ke anak kita. Pastinya kita pengen anak kita ditanamkan akidah, ditanamkan tentang syariat Islam, ditanamkan tentang adab-adab Islam, ditanamkan tentang keterampilan-keterampilan dasar dia sebagai manusia, dan tentunya life skill-nya dan sains dan teknologinya. Nah, mau di sekolah favorit atau tidak, pastikan itu didapatkan anak-anak kita. Gitu. Jadi nggak perlu berkecil hati kalau anaknya tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Apalagi kalau sampai harus tadi nyogok untuk masuk sekolah favorit. Gitu ya. Kemudian untuk sampai harus bercurang, ikut kakak lah atau beli kakak lah, numpang kakak gitu ya, untuk bisa masuk sekolah favorit. Sebenarnya itu kan hanya salah satu ikhtiar orang tua, tapi yang terpenting apakah yang perlu anak-anak didapatkan nggak, gitu. Maka kalau misalnya ada ibu-ibu yang mengeluh nggak bisa masukin sekolah yang bagus mahal gitu ya, ini ya nggak apa-apa, gitu. Yang penting ibunya memastikan anaknya itu dapat pendidikan akidah, syariat, ya adab atau akhlak, kemudian dapat life skill untuk dia bertahan hidup kelak, dan sains dan teknologi. Pastikan itu didapatkan gitu ya. Nah, apalagi yang nggak bisa nyekolahin sekolah bagus ya kan bisa ditambah. Kalau sekolahnya pun emang karena tidak bisa memberikan itu, ya tugas orang tua memberikannya gitu ya. Bisa dengan mencarikan guru tambahan atau ustadz tambahan. Yang penting orangnya memang berilmu dan bertakwa gitu. Betul. Masya Allah, pandangannya sudah sangat mencakup ya Bu Dini ya. Tadi terkait dengan substansi dan segala hal lainnya gitu ya. Ternyata jangan berkecil hati ya ketika memang Ananda itu tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Karena itu hanya salah satu cara ya Bu Dini ya gitu. Maksudnya tidak menjadi satu jaminan mungkin begitu ya Bu Dini ya. Iya, tapi kan juga ikhtiar orang tua ya, yang kita pahami pastinya dana yang besar yang dikeluarkan itu bisa mendatangkan pahala buat orang tua. Lalu terkait dengan tadi, memang itu adalah salah satu ikhtiar, karena ya saya juga kan ingin ya Bu Dini ya, di sisi yang sekarang anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang bagus, tetapi juga biaya terjangkau gitu ya, bahkan gratis mungkin gitu ya. Iya, seharusnya betul gitu. Nah, tapi kenapa untuk kondisi sekarang ini banyak orang tua yang tahu sebetulnya, terutama misalkan untuk masuk ke sekolah swasta itu membutuhkan biaya yang lebih besar gitu ya Bu Dini ya. Nah, tetapi apa ya, itu bisa dikatakan memaksakan dirinya gitu Bu Dini. Nah, dengan kondisi tersebut menurut Bu Dini bagaimana? Iya, wajar sih. Wajar di era yang tidak wajar gitu loh, di era yang tidak wajar ini, di era kapitalis, di mana yang namanya standar, namanya kapitalis kan materialistis ya, semuanya dinilai dengan materi, termasuk standar kesuksesan. Yang keren juga yang materi, sehingga ketika dipastikan mahal itu pasti bagus, padahal kan belum tentu, gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya, dan akhirnya bahkan banyak yang tidak memperhatikan apakah di sekolah itu anaknya mendapat pendidikan akidah, mendapat pendidikan syariat, atau ada pokoknya sekolah favorit. Bahkan ada yang di sekolah yang pendidikan agamanya diajarkan pendidikan non-Islam ya, sekolah Kristen atau sekolah Katolik atau sekolah internasional gitu ya, yang tidak mempedulikan nih masalah akidah, masalah syariat, masalah adab. Demi apa? Demi memang mengejar kesuksesan dunia, karena di sekolah-sekolah itu berpeluang masuk tempat kuliah yang bagus, bahkan gitu ya, tempat kuliah di luar negeri gitu-gitu ya, untuk mengejar sukses yang standarnya materialistis. Saya jadi ingat bertemu dengan seorang anak yang bersekolah di sekolah internasional, lalu ketika dia berusia 20 tahun dia bilang gini, aku menemukan
Aku baru setelah SMA ini aku baru mencari jati diriku dan aku menemukan bahwa aku tidak cocok di agama mama. Pindah agama gara-gara sekolah internasional. Agama mama tuh maksudnya agama sebelum Muslim, Islam. sama Muslim. Akhirnya dia menemukan jati dirinya di agama lain kan. Bingung Merasa juga tidak saya cocok, ketika dicurhatin sama ibunya gitu ya. Itu dampak dari memilih sekolah internasional, bukan standarnya adalah apakah di sekolah itu anak mendapat pendidikan akidah, Agama. kemudian syariat, adab, ya life skill atau science. Mungkin cuman yang mengejar life skill dan science memang hebat, akhirnya bersekolah di luar negeri ya, gitu, di salah satu negeri barat gitu ya, bisa dia menembus universitas. Tapi ya dengan pilihan pindah agama kan Itu sedih ya malah Bu. ininya lebih besar lagi ya Bu Iya. Runda ya. Iya, dan itu dampak dari bahwa masyarakat kapitalis ini yang keren yang kayak gitu. Oke, baik. Bahkan ada yang kenapa anaknya dimasukin sekolah Katolik? Ya kan lebih disiplin. Betul. Ya, lebih disiplin. Jadi melihat itunya Prestasi ya. belajarnya bagus, akademiknya bagus, TKA-nya tinggi dan sebagainya. Berarti dari pemaparan Bu Dini tadi itu seharusnya ada yang lebih jadi perhatian para orang tua dibandingkan lebih kepada fokus kepada sekolah-sekolah favoritnya. Ya, bukan sekolah favoritnya, tapi substansi yang Substansinya. diajarkan. Oh, iya. Jadi kalau kita lihat substansinya, kita bisa memastikan di mana nih. Iya. Kalau kita nggak punya uang, kita lah yang memastikan dapatnya dari mana. Berarti di sini ada perbedaan juga ya Guru Nda ya terkait orang tua satu dengan orang tua yang lainnya. Ketika berarti di sini menurut Guru Nda apakah orang tua juga harus mengetahui secara keseluruhan apa itu pendidikan dalam Islam karena meskipun sama-sama orang tuanya Muslim gitu, tetapi bisa jadi alasan untuk memilih sekolah tersebut itu bisa jadi berbeda gitu. Iya, betul. Milih ke sekolah itu pasti pertama ya bisa jadi sih karena ikut-ikutan, gengsi, ya punya duit ini gitu ya. Tapi secara umum saya lihat orang tua itu menyekolahkan anak karena memang tujuannya pengen anaknya sukses. Secara umum ya, pengen anaknya sukses, tinggal memastikan standar suksesnya itu yang bagaimana gitu loh. Ya kalau Islam berarti standar sukses adalah bahwa pendidikan itu punya tujuan untuk suksesnya adalah kalau anak-anak ini berkepribadian Islam. Ya, anak yang berkepribadian Islam itu yang gimana? Anak yang ketika dia berpikir, menilai segala sesuatu itu dengan standar akidah Islam. Betul. Menilai doang nih, belum berbuat. Misalnya ketika dia ngelihat LGBT yang lagi marak ini, dia akan menilai berdasarkan Islam, bukan berdasarkan yang lain. Misalnya berdasarkan liberalisme, itu kan hak asasi manusia asal dia nggak ganggu dan sebagainya. Kita harus hargailah gitu, dinormalisasi aja perbedaan-perbedaan itu. Nah berarti kalau yang kayak gitu dia tidak berpikir berdasarkan akidah Islam. Betul. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah berkepribadian itu anak berpikir berdasarkan akidah Islam. Tadi ya menilai berbagai hal itu standar Islam. Karena kita menilai sesuatu itu aja sudah dihisap. Betul. Gitu ya, nilai aja sudah dihisap gitu loh. Ada kan kalau kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaron, maka dirubah ya. Rubahlah dengan tangan, artinya kalau kamu punya kekuasaan, dengan lisan atau diammu itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau anak kita terus kemungkaran dia anggap hal yang biasa. Pacaran bebas, pergaulan bebas dianggap yang biasa, boro-boro nganggap itu sebagai kemungkaran. Iya, Maka yang pertama pastikan anak-anak kita menilai sesuatu berdasarkan akidah Islam. Kemudian yang kedua tujuan pendidikan adalah anak-anak itu cara berperilaku mereka, ya mereka selalu berdasarkan akidah Islam. Berperilaku itu adalah ketika kita memenuhi kebutuhan kita. Saya makan pakai standar Islam, saya minum standar Islam yang halal dan thoyyib, saya berpakaian standar Islam, saya gaul dengan teman standar Islam. Bukan, ada mantan murid saya ketika sekolah Islam terus, ketika SMA masuk sekolah negeri paling favorit di Kota Bogor. Tapi di situ standarnya tidak Islami, dia terkaget-kaget kalau ketika lagi duduk di tempat tahu-tahu ada anak perempuan, ini anak laki-laki ada perempuan langsung gini, hai gitu. Dia shock berarti. Nah, itu kan cara bersikap tidak berdasarkan akidah Islam ya. Makan, minum, berpakaian, bergaulnya.
gitu. Bahkan kelak ketika dia bekerja dia nggak ikut-ikutan korupsi ya. Jadi kalau yang sampai punya simpenan emas 74 kilo itu mah dijamin perilakunya nggak berdasarkan Islam. Kita nggak mau punya anak yang kayak gitu. Betul, Bu. Itu tujuan pendidikan. Bukan sekedar pinter hebat. Banyak Bu yang sekedar pinter ngumpulin emas sampai 74 kilo. Ini Bu Dini kok bete banget ya, karena lama nggak ketahuan pasti. Lah emas Monas aja cuma 72 kilo loh, ini sampai 74 kilo gitu kan. Sudah dihitung itu sudah berapa miliar? Tujuan pendidikannya nggak tercapai. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan itu adalah anak-anak kita menguasai ilmu Islam, sakofah Islam. Ya, gimana anak mau berpikir? Bagaimana anak mau berperilaku berdasarkan Islam kalau dia tidak punya sakofah Islam. Paling enggak anak itu menghafal Al-Quran. Gitu ya. Kalau kita kan udah sebenarnya standarnya anak-anak Muslim ya hafal Quran. Ya bukan sesuatu yang istimewa. Sekarang kan istimewa banget ya, malah jadi cuman itu doang yang dikejar. Bukan itu untuk jadi standar dia berpikir atau standar dia berbuat. Itu mah harusnya jadi basicnya anak-anak Islam itu menghafal Al-Quran yang akan dia pakai untuk berpikir dan bersikap. Menguasai sakofah Islam, Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan sebagainya, sirah Nabi. Kemudian menguasai life skill, ya standar hidup sederhana buat dia bisa hidup. Dan sains dan teknologi. Itu tujuan pendidikan dalam Islam. Nggak semua dalam Islam tuh anak harus jadi ulama, bisa jadi dia menguasai sains dan teknologi, pakar mobil, pakar pesawat, tapi dia berkepribadian Islam. Luar biasa menilai banget, sesuatu dan bersikap sesuai dengan standar Islam. Nah, inilah seharusnya tujuan pendidikan gitu ya, standar sukses. Maka ketika kita jelas tujuannya, kita akan memilih sekolah itu bukan semata-mata yang favorit, tapi adakah kan tadi karena ingin berkepribadian Islam, segala sesuatu berdasarkan akidah Islam, adakah di sana diajarkan akidah? Betul. Adakah di sana diajarkan syariat sehingga dia berbuat, bersikap juga standarnya syariat Islam? Jadi survei-surveinya juga mengaitkan kepada hal-hal tadi ya Bu. Iya, adakah diajarkan adab Islam? Gitu Bu Reni. Duh, Masya Allah luar biasa, semakin tergambar sekali ya bahwa tujuan pendidikan dalam Islam itu luar biasa sebetulnya, sudah mencakup semua Bu Dini ya. Jadi ketika orang tua itu sudah paham terkait hal ini, pasti surveinya mereka misalkan gitu ya, terutama itu untuk saya sendiri gitu ya, pasti mencari kepada hal yang tadi. Betul, gitu. Iya. Jadi dan kembali kepada niat orang tua tadi untuk meluruskan niat ketika memasukkan anaknya ke sekolah tertentu itu harus seperti apa jadinya? Oke, berarti kan kalau tujuannya jelas ya, tujuannya sudah jelas. Niatnya adalah anak itu menggapai tujuan dari pendidikan tadi, ingin anak yang berkepribadian Islam. Niatnya di situ. Ya, pastinya dimulai dengan, nah kalau niatnya udah ingin anak berkepribadian Islam, ingin anak menguasai sains dan teknologi, dan sakofah Islam dan sebagainya, saya jadi ingat Syekh Azhar Nuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu berpesan, orang mencari ilmu itu niatkan satu supaya Allah ridho. Kira-kira Allah ridho nggak kalau kita meniatkan ingin berkepribadian Islam, cara berpikir kita dan cara bersikap kita dan anak-anak kita itu sesuai dengan syariat Islam, akidah Islam. Jadi memang Imam Azhar Nuji itu ngajarin belajar ilmu apapun, niatkan satu Allah ridho. Insya Allah ridho kan kalau tujuannya itu. Yang kedua beliau mengajarkan untuk mengejar negeri akhirat. Ya kekejar insya Allah kalau kita cari sekolah dengan tujuan seperti itu kan. Kemudian selain untuk mengejar negeri akhirat, Imam Azhar Nuji itu niatkan ketika menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan pada dirimu dan diri orang lain. Masya Allah. Dapat semua tuh kalau kita tujuannya tadi ya berkepribadian Islam, cara berpikir dan bersikap berdasarkan Islam, menguasai ilmu Islam, sakofah Islam, menguasai sains dan teknologi, life skill-nya itu. Dapat semua. Ya, kemudian selain untuk menghilangkan kebodohan pada diri dan orang lain, untuk meninggikan Islam, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, dapat juga. Masya Allah. Ya, dan tujuan pendidikan ketika kita menuntut ilmu itu kita ajarkan juga orang tua juga ketika mencarikan sekolah buat anak itu sebagai bentuk syukur. Syukur atas akal, atas badan yang sehat. Jadi menuntut ilmu itu bagian dari syukur kita. Orang yang
nggak menuntut ilmu itu sebenarnya nggak bersyukur. Allah kasih akal, Allah kasih badan yang sehat, dari bentuk syukur. Itu yang dipesankan Imam Azhar Nuji di dalam niat menuntut ilmu. Maka ajarkan anak kita juga niat menuntut ilmunya itu, orang tua nyariin sekolah juga bisa supaya itu 5 hal tadi tercapai. Iya, betul. Gitu. Intermezzo sedikit, berarti ibu-ibu hebat yang sedang menyimak juga ini dalam rangka menuntut ilmu, Bu. Iya, betul. Dan termasuk kepada orang-orang yang bersyukur. Iya. Masya Allah, gitu ya. Luar biasa sekali. Ternyata dari pertanyaan terkait dengan niat orang tua, kebanyakan itu mencarikan sekolah favorit untuk anak-anaknya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, bahkan sampai ada yang mengambil cara-cara yang tidak sesuai bahkan ya dengan yang diajarkan gitu ya dalam syariat Islam. Nah, ternyata tadi Bu Dini sudah menjelaskan ketika orang tua sudah tahu tujuan pendidikan Islam itu seperti apa, itu sudah mencakup, istilahnya sudah dapat semuanya gitu ya Bu Dini ya. Gitu. Nah, Masya Allah. Dan kalau terkait dengan orang tua itu tadi sendiri sudah paham gitu ya Bu Dini. Nah, kemudian apakah ini juga harus disampaikan ya kepada anandanya itu sendiri gitu Bu Dini? Betul banget, harus. Bahkan saya ingat ya salah satu pengurus di komunitas Ibu Hebat ketika sudah memahami tentang niat menuntut ilmu itu, anaknya yang masih playgroup, setiap berangkat sekolah, ini Bu Ratna bikin status tuh, saya ingat statusnya Bu Ratna dari anaknya playgroup bilang, Aulia niatin ya supaya Allah ridho berangkat ke playgroup gitu ya, sekolah di playgroup, supaya dapat negeri akhirat, nanti di surganya, supaya hilang kebodohan pada Aulia dan orang-orang lain, supaya untuk meninggikan Islam dan untuk bersyukur karena Aulia sehat dan akal dan badannya. Bahkan dari kecil, saya ingat tuh statusnya Bu Ratna tuh dari Aulia Playgroup seperti itu. Sekarang sudah kelas. Oh, naik kelas 3. Iya, ternyata memang dari semenjak dini itu sudah kita ajarkan hal yang demikian. Dan itu bukan satu hal yang itu terlalu tinggi, misalkan itu bisa nanti, misalkan gitu. Karena kita sadar posisi kita sebagai warabatul bait juga ya Bu Dini ya. Ya, maka ketika kita sudah sadar kepada hal itu, kita pun akan lebih berlapang dada ya, sadar memang mencarikan sekolah itu adalah ikhtiar kita untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan kita. Kemudian itu pun sedikit banyak jadinya kita dapatkan gitu Bu ya, kalau misalkan memang tujuan itu sudah kita pahami gitu Bu, karena memang Masya Allah dalam Islam itu sudah mencakup semuanya. Masya Allah, luar biasa. Ya Bu Dini, dalam waktu yang singkat ini tapi luar biasa yang saya dapatkan begitu banyak sekali. Nah, kira-kira ada nggak di penghujung siaran ini pesan-pesan penguat untuk para ibu hebat yang sedang menyimak? Jadi memilih sekolah itu bukan favorit atau tidak favorit, tapi lihat substansi kita mencarikan sekolah anak kita, apakah di sekolah itu dia dapat pelajaran akidah, syariat, adab atau akhlak, ya sakofa, sehingga akan terbentuk kepribadian Islam dan memiliki sakofa Islam yang layak. Dan tentunya juga anak perlu kita bekali dengan skill, keterampilan hidup, dengan sains dan teknologi, sehingga kelak dia juga bisa survive di dalam kehidupannya, survive tentunya dengan standar Islam. Masya Allah, cakep, luar biasa sekali. Baik Bu Dini, jazakillah khair atas ilmunya. Amin. Masya Allah, ini juga pesan mendalam buat saya. Mohon doanya ya Gurunda. Ya, luar biasa, semoga juga menjadi pahala jariah buat Gurunda ya. Dan kita semua dimampukan untuk menjadi hamba solih yang menyiapkan generasi kuat taat syariat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk ibu-ibu hebat yang sedang menyimak. Sebelumnya saya mau kasih pantun ya Bu Dini ya. Beli kurma di bulan puasa. Cakep. Dibawa pulang dimakan sekeluarga. Cakep. Ikuti bincang nafsiyah di YouTube KIH agar lahir generasi kuat dan bertakwa. Amin. Sekian kajian nafsiyah komunitas ibu hebat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Supaya kita bisa terus menginspirasi para ibu hebat di luar sana. Saya Reni Noventi dan juga Dini Sumaryanti. Ya, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.